Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 7 ayat 9 dan 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pernahkah terlintas dalam pikiran akan hal ini? Jari itu ada ibu jari, tetapi tidak ada bapa jari. Jadi, jari itu bisa dikatakan merupakan anak yatim, masih beribu tetapi sudah tidak berbapa. Sedangkan tangga itu ada anak tangga, tetapi tidak ada ibu tangga dan bapa tangga. Jadi tangga itu bisa dikatakan merupakan anak yatim piatu, sudah tidak beribu dan tidak berbapa. Sebagai seorang anak, seperti anak-anak lainnya, saya dan istri saya juga memiliki seorang ibu dan seorang bapak. Tetapi bedanya, sekarang istri saya itu seperti jari, masih beribu tetapi sudah tidak berbapa. Sedangkan sekarang saya itu seperti tangga, sudah tidak beribu dan tidak berbapa. Saya merupakan anak keenam dari 7 bersaudara. Dahulu pada waktu ibu dan bapak saya masih hidup, terus terang saja saya lebih dekat kepada ibu ketimbang kepada bapak. Mungkin hal itu karena ibu saya lebih sering berada di rumah untuk merawat anak-anaknya ketimbang bapak saya yang harus bekerja sepanjang hari sebagai seorang sopir. Tentulah tidak mudah bagi seorang bapak yang bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan farmasi untuk menafkahi seorang istri dan 7 anak. Gaji sebulan selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan. Itu sebabnya keluarga kami miskin. Ya, keluarga kami memang merupakan keluarga miskin, kalau tidak boleh dikatakan melarat. Miskin semiskin-miskinnya. Setiap hari bisa makan saja sudah patut disyukuri, karena entah bagaimana caranya dengan uang gaji bapak saya yang tidak seberapa, ibu saya selalu berusaha keras memenuhi kebutuhan makan anak-anaknya yang sebagian besar bahkan tidak memahami kesulitan orang tuanya. Ibu saya memang seorang ibu yang hebat dan patut untuk dihormati. Demikian juga dengan bapak saya. Sebagai seorang anak kecil yang belum memahami kesulitan orang tuanya, saya selalu merasa gembira pada waktu bapak saya mengajak tamasya ke Bandungan dengan mobil perusahaan yang memang selalu dibawa pulang ke rumah kontrakan kami di Jalan Purwosari. Saya juga selalu merasa gembira setiap kali bapak saya pulang ke rumah dengan membawa sebungkus roti tawar dengan sekaleng margarin dan sebungkus meses coklat yang dibeli di toko roti Sanitas di Jalan Mataram yang masih eksis sampai sekarang. Terkadang ketika saya meminta permen, maka bapak saya dengan segera memberi 1 strip permen rasa jeruk. Yang belakangan baru saya pahami bahwa sejatinya itu bukan permen, melainkan vitamin berbentuk pil mungil yang kemungkinan besar merupakan produk dari perusahaan farmasi tempat bapak saya bekerja.
Bapak saya memang sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Tetapi saya masih ingat betul sebelum bapak saya meninggal. Bapak saya itu masih hidup. Ya iyalah, namanya juga belum meninggal. Pada waktu bapak saya masih hidup, saya belum merasakan kasih pengorbanannya untuk menyenangkan hati saya sebagai anaknya yang dikasihinya. Tetapi jika sekarang saya merenungkan kembali segala apa yang sudah dilakukan bapak saya, maka mau tidak mau saya harus menaruh hormat kepada bapak saya karena ia berusaha keras untuk menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya. Mengajak saya tamasya ke Bandungan itu jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Membelikan saya sebungkus roti tawar dengan sekaleng margarin dan sebungkus meses coklat itu jelas membutuhkan pengorbanan yang tidak kecil. Demikian juga halnya dengan memberi saya satu setrip permen rasa jeruk. Semua itu dilakukan bapak saya karena ingin menyenangkan hati saya sebagai anaknya yang dikasihinya. Dan tentu saja masih banyak hal-hal baik lainnya yang sudah bapak saya lakukan di sepanjang hidupnya, baik kepada saya maupun kepada anak-anaknya yang lain. Sahabat-sahabat Kristus, di tengah keterbatasannya sebagai seorang sopir dengan gaji yang tidak seberapa, bapak saya tetap berusaha semampunya untuk menyenangkan hati anak-anaknya. Oleh karena itu mudah bagi saya untuk memahami sabda Tuhan Yesus Kristus dalam rangkaian khotbahnya di atas bukit. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 9 dan 10. Saya memiliki kesan yang baik kepada bapak saya, terlepas dari keburukannya yang juga mewarnai hidup keluarga kami dengan goresan tinta hitam. Sebagai seorang bapak saya tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Dan hal itu tentu saja memudahkan saya untuk memandang Allah yang saya kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa surgawi yang baik. Sahabat-sahabat Kristus, saya hormat kepada bapak saya. Dan hal itu membantu saya untuk lebih hormat lagi kepada Allah Bapa di surga. Jadi, jika bapak saya yang di dunia tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin.
sediakan bagiku.